saya sampaikan kepada Ibu bahwa saya hari ini izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah boleh, Bu? Oke, baiklah Bu. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai etika. Jadi untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika bujukan moral di SMP Negeri 22? Saya mencoba menjawab ya. Untuk mengetahui jenis kasus yang dihadapi cukup mudah, yaitu dengan melihat kepentingannya apakah benar atau salah. Jika kasus dilema etika itu kedua posisi sama-sama benar, tapi kepentingan itu bisa bertentangan. Tetapi kalau kedua kepentingan tadi salah satunya melanggar hukum, maka dipastikan itu termasuk kasus bujukan moral. Oh, baiklah, terima kasih Bu. Untuk yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMP Negeri 22, terutama untuk kasus-kasus yang mana kedua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan? Untuk kasus dilema etika di mana kedua kepentingan sama-sama benar, saya memperhatikan apakah masalah tersebut tinggi, rendahnya muatan kepentingan. Misalnya, apakah itu kepentingan pribadi, kelompok, kesetiaan, kebenaran atau kejujuran, jangka pendek atau jangka panjang. Di samping itu saya juga memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Oke. Untuk pertanyaan ketiga nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Selama ini dalam pengambilan keputusan yang kami lakukan, pertama tentu kita melihat kasus ini bersinggungan dengan apa saja dan sejauh mana nilai-nilai itu yang bertentangan. Yang kedua, kita lihat siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga, kami melakukan pengumpulan data berupa fakta apa yang sudah terjadi, karena kemudian kami analisa dengan apa paradigma yang terjadi. Di sini setelah kita tahu faktanya, kita lihat kebenaran atau salah. Kemudian setelah itu kita melakukan pengambilan keputusan. Kemudian setelah itu kita lakukan refleksi apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kaidah norma yang ada dan semua pihak dapat menerimanya. Untuk pertanyaan keempat Bu, hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etikanya Bu? Dalam kasus dilema etika dikatakan apabila sesuai dengan nilai-nilai dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, itu saya kategorikan efektif dalam pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan kelima Bu, hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di SMP Negeri 22? Tantangan yang terbesar tentunya datang dari pihak yang terlibat dalam memutuskan suatu permasalahan, yaitu upaya mempersatukan pemikiran dan kesepakatan yang memerlukan waktu yang panjang untuk menyamakannya. Di samping itu juga kami harus dapat memilih solusi yang disampaikan untuk kami jadikan sebuah jawaban yang dapat diterima semua orang. Untuk pertanyaan ke-6 Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etikanya? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk ataupun prosedur apa saja yang akan dijalankan seperti itu? Kalau jadwal tergantung kondisi kasus yang terjadi. Kadangkala ada keputusan yang harus kita putuskan segera, tetapi ada juga keputusan yang bisa kita undur. Kalau sifatnya segera berarti kita tidak boleh membuat jadwal, harus kita putuskan segera. Kalau masalah itu masih bisa kita tunda putusannya, maka kita buat jadwal tertentu supaya hasil keputusannya
efektif dan efisien. Untuk yang ketujuh, Bu, apakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tergantung permasalahan yang dihadapi. Kadang kita melibatkan semua guru dalam pengambilan keputusan, terkadang juga hanya melibatkan beberapa guru atau wali kelas, guru BK, wakil kepala sekolah. Kadang-kala juga melibatkan komite sekolah jika permasalahan ini menyangkut kepentingan orang tua siswa, dan bahkan kami juga meminta saran dari pengurus sekolah sebagai atasan kami dalam pengawasan dan pembinaan. Oke, Bu, pertanyaan terakhir nih, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan ketujuh, pembelajaran apa saja yang dapat Ibu petik ataupun pengalaman yang telah Ibu ambil dalam mengambil keputusan mengenai dilema etika selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah? Pertama, dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi harus dilakukan dengan pemikiran yang matang. Apakah termasuk kasus dilema etika atau rujukan moral? Kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan segera, yang perlu saya putuskan sendiri, atau beberapa kasus yang diselesaikan secara kolektif. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan saya harus memperhatikan kepentingan kedua sisi agar tidak menimbulkan gejolak berkelanjutan. Baiklah, terima kasih Bu atas waktunya hari ini, dan terima kasih juga telah memberikan kesempatan, memberikan ilmu terhadap dilema etika yang telah dialami di SMP Negeri 22 Palembang. Baiklah Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang merasakan takutkan. Beberapa poin itu yang saya takutkan. Kalau seperti yang hanya berkait sedikit adalah kawan bermain itu tidak terlalu, bagi yang 5 hal tadi yang saya takutkan. Oke, Bu, untuk pertanyaan ke-6, Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal sendiri dalam sebuah penyelesaian ataupun kasus-kasus dilema etika yang sudah ada? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataupun Ibu langsung memiliki sudah jadwal-jadwal yang sudah Ibu susun sendiri seperti itu? Kalau misalnya kita buat program, kalau program itu pasti guru BK ada. Kalau saya sebagai kepala sekolah, kalau saya ada laporan dari guru BK, dari wali kelas, itu baru saya secara langsung kami selesaikan. Tapi kalau ada laporan, mereka mereka sendiri yang mengatasinya, nggak langsung ke kepala sekolah. Tapi semua masalah itu kalau yang ringan karena mereka sendiri yang melaksanakan. Tapi kalau seperti berat, seperti tadi ada anak kita ABK ya, ABK kebutuhan khusus yang harus kita perhatikan. Saya panggil orang tuanya, kemudian saya panggil anaknya, itu saya langsung, karena saya itu pengen tahu aja apa anak itu memang ada kebutuhan khusus, apa enggak, saya pengen tahu dia saja. Kenyataan dari laporan guru-gurunya dan anak-anaknya itu, ya teman-temannya seperti itu, tapi saya lihat kok biasa-biasa saja, nggak terlalu menonjol. Saya bilang ini berarti ini ya bukan perhatian khusus, nggak perlu. Saya bilang gitu, ya harusnya secara seluruh, tapi intinya tuh kita perhatikan, takutnya yang leweng yang tidak layak sebagai pelajaran. Ya, untuk yang ke-7 nih Bu. Untuk pertanyaan ke-7, adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa saja yang mempermudah dalam Ibu membantu Ibu melakukan setiap kegiatan di dalam menyelesaikan dilema etika itu? Sepertinya HP itu alat komunikasi yang luar biasa dibantu saya. Itu CCTV, nah itu CCTV itu walaupun saya ada pekerjaan di luar juga, CCTV selalu saya pegang. Baik itu melihat guru, baik melihat kelas yang kosong dan sebagainya, anak yang berkelahi. Selain itu juga kita kan ada kerjasama dengan aparat pemerintah ya, lingkungan semuanya. Kalau ada informasi cepat langsung diberitahu kelas khususnya. Betul sekali Bu ya. Media
sosial juga Ya, digunain kata ibu tadi, CCTV bener ya, ibu semuanya. bisa memantau Ya, walaupun ibu ya. jauh, jadi Iya, ibu bisa. masih bisa kayak gitu. Seperti Jadi, anak kita kemarin kan ada juga anak kita nih apa ya, iseng aja apa namanya maling apa namanya kunci apa listrik ya, listrik itu cuman diiseng-iseng aja itu karena saya punya CCTV, kemudian komunikasi dengan masyarakat, minta tolong diawasi, RT terutama. Ya alhamdulillah mereka ngadu melalui komunikasi masih HP tadi, dan alhamdulillah anak itu ngaku, dan aku ya jerah lah itu contohnya. alhamdulillah ya. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, untuk pertanyaan terakhir dari semua yang telah Desi pertanyakan kepada Ibu tadi, pembelajaran apa aja ataupun ada yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di 5 etika ini? Kalau kami dari pembelajaran pertama itu yang pertama kita harus kompak, guru-guru harus kompak, wali kelas harus kompak, guru BK harus kompak. Mereka harus dukung dengan keputusan yang ada di sekolah kita. Seperti contoh yang inti seperti kemarin ini baru saya cuma ambil nih, tapi nggak saya sampaikan ke guru-guru, nggak sampaikan karena ini posisinya yaitu sangat apa ya, sangat rahasia. Anak kami ini berpacaran tapi di luar pelajaran sekolah. Pada waktu posisi libur mereka berpacaran. Itu laporan bukan dari laporan guru tapi laporan dari masyarakat. Oh perhatikan wah ini gitu. Anak itu saya panggil karena kan saya dari guru BK juga. Saya nggak ngawal BK, nggak melakukan, harus saya panggil. Dari saya panggil tadi, saya tanya, apa yang kau lakukan di sana? Saya tanya terus gitu. Nah itulah gunanya saya, berarti intinya kalau saya ada masalah yang sangat detailnya Pak Sekolah tentang. Tapi kalau yang katakan tadi, seandainya ada cukup wali kelas, cukup guru BK ya sudah, berarti aman ringan gitu. Tuh, berarti yang saya petik sini, saya ucapkan terima kasih kepada kaum media, kemudian juga ada yang mengkasih HP, masyarakat yang mendukung, guru-guru semuanya yang mendukung. Kalau mereka adalah Pak Sekolah dengan guru-guru berlawanan, tidak dong ngakui Pak Sekolah sama Pak Sekolah ya pasti amburadul sekolah kita. Tapi alhamdulillah 2019 itu nggak ada namanya tawuran, alhamdulillah nggak ada yang merokok, pindah-pindah, alhamdulillah nggak ada. Itu alhamdulillah nggak ada. Kadang-kadang yang terjadi itu sudah di luar pelajaran. Seperti yang kata saya tadi, main ke kering listrik itu sudah pulang sengaja. Kemudian yang katanya berpacaran, teman di luar itu pas di luar pelajaran bahkan pada posisi libur itu. Yang penting itulah saya terima kasih dengan adanya komunikasi dengan HP, kemudian ada masyarakat mendukung, kemudian guru-guru sana mendukung, media mendukung. Yang positif aja disebarkan kemana-mana, tapi yang negatifnya ya alhamdulillah diledakkan gitu kan. Baca cantik Desi. Ya Ibu, terima kasih Sama-sama. atas ilmu-ilmu yang baru untuk Desi. Semoga kedepannya Desi juga bisa seperti Ibu. Amin. Yang penting intinya kerjasama. Keluarga besar SMP 19 itu bekerja sama. Jangan sampai Pak Sekolah punya keputusan mereka bangkang, kemudian kita sama-sama musyawarah keputusan tidak mana anak, mereka dukung, itu luar biasa. Kalau tidak dukung ya itu hancur. Tapi alhamdulillah SMP 19 itu luar biasa. Ya, terima kasih. Senang juga pernah menjadi bagian SMP 19 juga. Ibu terima kasih atas ilmunya. Desi akhiri sampai di sini. Semoga ilmu yang Ibu berikan kepada Desi bermanfaat ke depan. Amin. Desi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.